Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Maulana. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan menginterview beberapa orang dari beberapa lapisan masyarakat mengenai topik wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk lebih jelasnya, bisa simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Maulana. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022 pada lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan menginterview beberapa orang dari 3 lapisan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, narasumber kali ini sudah hadir di sebelah saya, yaitu Ibu Suci dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Mungkin selanjutnya silakan Ibu Suci memperkenalkan diri. Nama saya Suci Novela Jufri. Saya ditempatkan di bidang staf pengembangan pemuda di Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya akan menanyakan beberapa hal mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang ya, cara pandang yang dilandasi, yang akan kesadaran diri gitu sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya gitu dalam berbangsa dan bernegara. Ya, suatu cara pandang. Baik. Pertanyaan berikut, ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Nah, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Nah, menurut Anda, bagaimana sih pandangan Anda terhadap konsensus dasar tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Menurut saya, 4 konsensus dasar tersebut sangat penting ya dalam berbangsa dan bernegara, karena dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta bisa mengembangkan generasi pemuda nantinya dalam berbangsa dan bernegara yang baik. Ya, berarti menurut Anda konsensus tadi sangat penting dalam mengembangkan generasi penerus bangsa. Nah, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang bela negara? Menurut saya, bela negara itu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai gitu, kecintaan kita terhadap tanah air dalam berbangsa dan bernegara yang dilandaskan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jadi ini adalah sikap mencintai tanah air dan juga bagaimana pandangan terhadap Undang-Undang 1945. Tentu sebagai seorang ASN, Ibu Suci pasti melaksanakan aksi bela negara. Nah, contoh aksi bela negara sangat banyak. Mungkin bisa Ibu Suci jelaskan apa aksi bela negara yang Ibu laksanakan selama jadi seorang ASN? Sejauh ini, selama kita menjadi ASN, itu contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari, memakai hati, terus disiplin dalam bekerja, tepat waktu datang bekerja, terus bergotong royong sesama itu tim kerja. Nah ya, terima kasih. Nah, itu beberapa contoh aksi bela negara yang sudah Ibu laksanakan sebagai seorang ASN ya. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Kan sekarang sedang maraknya isu-isu kontemporer seperti korupsi, nepotisme, ada hoax, cybercrime, radikalisme, dan terorisme, masih banyak yang lain. Nah, di tengah isu-isu kontemporer tersebut, apa sih upaya Ibu Suci untuk menangkal agar tidak terjadinya HT tersebut? Kalau menurut saya ya, sekarang itu kan yang lebih banyak yaitu berita hoax gitu ya, salah satunya. Nah, cara untuk upaya yang kita bisa lakukan yaitu menggunakan media sosial yang bijak, terus nggak asal percaya gitu berita-berita yang ada gitu. Nah ya,
terus emang harus meningkatkan rasa kesadaran diri gitu loh. Gimana kita berbangsa dan bernegara yang baik itu seperti apa gitu. Kita harus cermat dalam menanggapi beberapa hal dan juga menerapkan proses dasar tadi ya Bu ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu, sudah menyempatkan waktu untuk melakukan interview dengan saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menginterview salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Mungkin untuk lebih kenalnya, silakan Reda memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Munay Yusra dari Universitas Negeri Padang, yaitu Fakultas Ilmu Sosial jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih kepada Reda. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dari video ini, yaitu untuk menggali pengetahuan bagaimana seorang mahasiswa mengetahui wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Nah, tentu pada video ini akan saya sampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih apa yang Anda sasih dulu? Baik, pada pertanyaan pertama, apa sih yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan? Di sini sebagai mahasiswa saya mengetahui wawasan kebangsaan itu merupakan kesatuan dan persatuan gitu, wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Di sini wawasan kebangsaan ini merupakan suatu hal yang harus dimiliki setiap warga negara untuk dimana menguasai apa sih keunikan apa yang ada di negara ini. Ya, jadi wawasan kebangsaan sangat diperlukan untuk menjaga persatuan ya. Nah, berikutnya saya akan bertanya, yaitu ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Nah, menurut Reda, bagaimana sih pandangan terhadap 4 konsensus dasar tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Menurut pandangan saya pribadi, yang itu merupakan suatu hal yang fundamental yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Contohnya Pancasila itu merupakan suatu pandangan hidup bagi kita menjalankan kehidupan. Undang-Undang 1945 itu dimana sebagai pengatur dalam kehidupan apabila terjadi pelanggaran itu terdapat di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan suatu kesatuan untuk menyatukan warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, selanjutnya itu menurut pandangan saya pribadi. Sangat lengkap sekali jawaban dari Reda ya. Jadi sangat dibutuhkan 4 konsensus dasar ini tujuannya untuk mengarahkan kita dalam kehidupan agar lebih tertib lagi sebagai warga negara. Jadi tahu tentang apa itu Undang-Undang Dasar, ideologi negara, juga NKRI. Nah, kemudian mengenai bela negara. Nah, jadi apa yang Reda ketahui tentang bela negara? Di sini yang Reda pribadi ketahui tentang bela negara itu merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan. Nah, di sini bela negara ini juga merupakan berdasarkan landasan kita tadi, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu termasuk pada intinya itu kecintaan kita terhadap negara kita, gitu. Berarti bela negara ini suatu sikap bagaimana kita terhadap negara itu mencintai negara dan juga paham dengan lingkungan dengan negara kita. Kemudian, nah sebagai seorang mahasiswa tentunya Reda sudah paham tadi mengenai wawasan kebangsaan, mengenai bela negara. Nah, apa sih contoh Reda melakukan aksi bela negara sebagai seorang mahasiswa? Sebagai seorang mahasiswa melakukan bela negara itu, kita sebagai mahasiswa yang merupakan akademis, kita juga bisa menjadi aktivis gitu. Serta melaksanakan kegiatan mahasiswa gitu. Sehingga dengan adanya misalnya wadah penampungan contohnya saja Biro Soskol gitu.
itu merupakan suatu wadah untuk bagaimana caranya kita melakukan bela negara ini. Jadi melalui aktif dalam kegiatan kampus misalnya ya, atau bisa jadi dengan ikut aktif dalam kegiatan masyarakat di rumah sekitar ya. Berarti itu adalah contoh aksi bela negara dari seorang mahasiswa berbeda. Nah, di saat ini sedang berkembang beberapa isu kontemporer seperti korupsi, ada hoax, ada cybercrime, atau hate speech, ada terorisme, radikalisme dan sebagainya. Nah, di sini Reda sebagai mahasiswa, upaya apa sih yang bisa Reda lakukan untuk menangkal atau meredam isu-isu tersebut? Nah, di sini cara Reda sebagai pribadi gitu, cara menangkal isu-isu tersebut yaitu dengan cara memfilter berita. Karena kita mengetahui bahwa berita itu tidak sepenuhnya itu benar gitu. Nah, dengan cara filter atau mencari sumber yang benar itu salah satu cara untuk supaya tidak terjadi Hoax ya. Nah, mungkin contoh hoax itu bisa dijelaskan dari Reda. Oke, untuk ini sedang berkembang juga tentang terorisme dan radikalisme. Bagaimana Reda menangkal isu-isu tersebut? Nah, perkembangan informasi terorisme dan radikalisme itu menangkal itu ya dengan cara memfilter gitu. Ya, berarti ibaratnya Reda harus paham betul mengenai nilai-nilai dasar bela negara tadi. Yang empat tadi konsensus dasar juga ya. Baik. Nah, mungkin itu saja saat sesi interview saya bersama narasumber saya yaitu Reda, seorang mahasiswa. Terima kasih atas waktunya Reda untuk melaksanakan interview ini. Semoga kita dimudahkan. Sekarang ini masuk kepada narasumber yang ketiga, yaitu seorang wira swasta yang ada di Kota Padang, yaitu Bapak Akbar Siddiq. Nah, pada Bapak Akbar mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Yang pertama itu apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu cara pandang kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu dilandasi dengan jati diri bangsa kita sendiri, yaitu kesadaran terhadap sistem nasional NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Maksudnya di sini bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara itu sesuai dengan tujuan Pancasila dan juga tidak terlepas dari aturan-aturan hukum Undang-Undang Dasar 1945. Baik, berarti menurut Bapak itu cara pandang terhadap bangsa dan negara dilandasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila, ya Pak. Iya. Kemudian ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap 4 konsensus dasar tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, seperti yang saya katakan tadi, dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, kita itu dalam sosialisasinya kita mengacu kepada Pancasila. Dan untuk aturan-aturan hukum di dalam bangsa dan negara itu kita mengacu pada Undang-Undang 1945. Dan itu undang-undang itu akan mengatur bagaimana hubungannya nanti dengan banyaknya agama, suku, ras dalam Bhinneka Tunggal Ika itu dalam menjalani kehidupan kita di NKRI untuk menjaga keutuhan NKRI. Berikutnya mengenai bela negara. Bapak sebagai seorang wirausaha, menurut Bapak apa sih bela negara? Kalau menurut saya bela negara itu sikap kita sebagai warga negara yang dijiwai oleh cinta kita kepada negara ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Nah, itu menurut Bapak bela negara. Nah, contoh atau kegiatan bela negara yang dapat Bapak lakukan seperti apa? Contohnya kita menjaga lingkungan tempat tinggal kita dengan ikut ronda, gitu, taat membayar pajak, bersikap perilaku jujur dan amanah dalam bekerja. Saya rasa seperti itu. Ya, baik. Jadi contoh beberapa contoh tersebut
tersebut yang penting ada aktif dalam lingkungan masyarakat, ikut siskamling contohnya Pak ya. Ya, Ronda ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu mengenai isu kontemporer. Nah, di tengah isu kontemporer yang sedang berkembang saat ini, contohnya seperti hoax, cybercrime, ada korupsi, money laundering dan sebagainya. Bagaimana upaya Bapak untuk menangkal isu-isu tersebut? Ya, kalau seperti hoax itu sebaiknya kita membaca berita itu dari sumber yang terpercaya, bukan dari Facebook ataupun dari sumber-sumber yang lain. Ya. Itu kalau menurut saya. Segitu aja sih. Nanti melakukan cross check ulang dan sebelum disebarkan nanti ya Pak ya. Nah, baiklah, itulah sesi interview bersama Bapak Akbar mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Saya di sini sebagai peserta laser PNS berterima kasih kepada Bapak atas waktunya yang telah menyempatkan untuk mengikuti seksi wawancara ini. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil interview yang telah saya laksanakan bersama dengan 3 orang narasumber yang terdiri dari PNS, yang kedua itu wirausaha dan juga seorang mahasiswa. Nah, dari ketiga orang narasumber tadi dapat saya simpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan juga NKRI. Kemudian mengenai bela negara dapat saya simpulkan yaitu sebuah tekad, sikap dan juga suatu tindakan dari seorang warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara serta keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Nah, dari 3 orang narasumber tadi mereka sudah memberikan paparan dari contoh-contoh aksi bela negara seperti melaksanakan siskamling, melakukan musyawarah, membayar pajak, tertib dan juga disiplin dalam bekerja. Demikianlah video saya mengenai interview terhadap 3 orang narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.